Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skurain. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya share kepada Anda semuanya tentang uh, buku The Industries of the Future. Ya, penulis Alex Ross. Buku ini merupakan buku laku terjual ya, versi The New York Times. Jadi Alex Ross, dia merupakan pakar inovasi Amerika Serikat. Ya, ini sangat penting untuk Anda yang tertarik dengan sains, teknologi, bisnis, dan lain sebagainya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Salam waras. Sahabat kece, pada bagian pembukaan ini ingin saya katakan kepada Anda semuanya, ya, bahwa jika Anda sedang merencanakan bisnis jangka panjang hingga 20 tahun ke depan, silahkan baca buku ini. Ya. Jika Anda penggila sains, silahkan baca buku ini. Jika Anda mempunyai putra-putri atau adik yang berusia remaja dan bingung harus Anda mengarahkan mereka mau kemana mereka nanti, baca buku ini. Atau justru Anda adalah anak muda yang memiliki visi jauh ke depan, silahkan baca buku ini. Ini bukan promosi, tapi ini penting untuk saya rekomendasikan kepada Anda semuanya. Karena buku ini sangat sesuai dengan judulnya, The Industries of the Future. Buku ini benar-benar membahas industri-industri apa yang akan besar di masa depan. Ya. Memang ya kalau di telinganya orang Indonesia ya kedengarannya seperti sebuah ramalan, ya. Tapi setiap apa yang dituliskan oleh penulis di buku ini semuanya berdasarkan data dan fakta. Ini bukan kata saya, dengar terus. Alex Ross, sang penulis, pun juga menyampaikan berbagai prediksinya berdasarkan data yang ia kumpulkan dari seluruh penjuru dunia. Oke, langsung saja saya sampaikan ringkasan poin-poin yang disampaikan dalam buku ini. Ya. Jadi, buku ini dibagi menjadi 8 bab besar ya. Dan 5 diantaranya mengenai teknologi industri masa depan. Satu bab menjelaskan tentang bagaimana geografis pasar dunia, dan satu bab terakhir sebagai penutup. Namun pada video kali ini saya hanya menyampaikan 2 bab. Ya, saya ingin ringkas 2 bab saja untuk Anda semuanya. Yang bagian lain akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Yang pertama, bab 1, dunia robot. Judul asli dalam buku ini yaitu Kedatangan Dunia Robot. Ya. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi industri robot saat ini. Ya. Bagaimana Korea Selatan dan Jepang telah berhasil menjadi negara pionir pengguna teknologi robot. Ya. Disusul China juga sudah mulai mengembangkan teknologi robot. Alex dengan cerdas ya menggambarkan berbagai macam teknologi robot yang sedang berkembang di seluruh dunia. Di antaranya adalah penggunaan robot perawat lansia ya yang dikembangkan di Jepang. Robot pelayanan restoran ya, robot nano untuk pengobatan berskala seluler. Mobil autonomous, bagaimana nantinya kecerdasan buatan bisa melebur dengan manusia, dan masih banyak lainnya. Jadi tak hanya melulu membahas tentang teknologi robot apa saja yang sedang berkembang, ya. Namun Alex juga membahas bagaimana perkembangan teknologi ini dari sudut pandang ekonomi, geografis, dan sosiologis. Satu fakta menarik yang berhasil ia ungkapkan, dan saya serius katakan, hal tersebut benar-benar membuat saya tercengang, ya. Di mana China selama ini berhasil menekan biaya produksinya dari berbagai komoditas menjadi sangat murah. Ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa mayoritas gadget, sekalipun itu brand Amerika Serikat, selalu tertulis Made in China. Kenapa ini bisa terjadi? Ya tentu karena harga produksi di Cina murah.
Ya. Mengapa bisa murah? Pertanyaan berikutnya. Karena harga buruh dalam bahasa kita dikenal UMR. Di Cina super murah. Ya. Di sisi lain, tuntutan efisiensi fabrikasi dan harga yang harus terus-menerus murah. Maka para fabrikator banyak yang ingin beralih menggunakan robot. Artinya pabrik-pabrik sudah mulai mempekerjakan robot. Itu. Nah, penggunaan robot memang membutuhkan investasi awal yang jauh lebih mahal. Ya. Akan tetapi jika dihitung secara jangka panjang, investasi tersebut tentu murah ketimbang membayar upah buruh per bulan dengan masih melekatnya risiko buruh, risiko human error, dan lain sebagainya. Maka yang sekarang terjadi tidak hanya di China, ya, persaingan antar robot versus manusia atau buruh. Dan tahukah Anda bagaimana pemerintah Cina menghadapi hal ini? Ya. Kebijakan sosialis pemerintah China memungkinkan untuk mengeluarkan kebijakan wajib urbanisasi bagi penduduk desa. Artinya memindahkan penduduk desa ke kota. Sehingga dengan jumlah buruh di kota yang semakin banyak, maka sesuai dengan prinsip ekonomi, ketika suplai berlebih, maka harga buruh akan terus ditekan. Jujur sih, saya membaca fakta ini membuat saya tercengang, ya. Saya kaget, ya. Boleh juga. Dan boleh saya mengatakan bahwa ya, bangsa Indonesia ya ternyata lebih merdeka daripada penduduk Cina. Bab 2, teknologi genomik. Masuk ke bab kedua. Sungguh saya terheran-heran ketika saya membaca halaman demi halaman bagian ini. Kenapa teknologi ini bisa luput dari layar ponsel saya? Saya termasuk orang-orang yang senang dengan hal-hal baru, ya, sains, teknologi, ya, bagaimana perdebatan antara manusia versus robot, antara Elon Musk, antara Yuval Harari, antara dan Mark Zuckerberg, dan masih banyak lainnya. Dan Twitter maupun Instagram saya banyak mengikuti situs-situs seperti The Verge, ya, CNET, CS Daily, bahkan mengikuti Elon Musk, Mark Zuckerberg, mengikuti Yuval Harari, ya, karena saya tidak hanya untuk memperdalami wawasan, untuk memperluas wawasan saya atau memperlancar bahasa Inggris saya, tetapi saya memang tertarik dengan sains dan teknologi. Tapi entah kenapa teknologi khusus yang dibahas dalam berbagai macam platform sosial media yang saya ikuti itu tidak terdapat dalam bab 2 ini, ya. Banyak berdebat antara human dengan machine learning, tapi apa yang terjadi? Saya membaca buku ini baru saya bab kedua ini baru saya kaget, ya. Kok ini luput dari perdebatan di berbagai macam platform jagat maya yang selama ini saya ikuti. Jadi bab ini menjelaskan tentang sebuah teknologi kesehatan bernama genomik. Genomik adalah sebuah cara untuk memetakan, memindai, mengkodifikasi rentetan rantai DNA manusia ke dalam bentuk data yang bisa dibaca oleh semua orang. Saya langsung to the point saja, ya, biar tidak berlama-lama. Apa pentingnya teknologi ini? Begini gambarannya. Penyakit kanker terbukti disebabkan oleh terjadinya mutasi di salah satu bagian kode di dalam rantai DNA pengidapnya. Sejak ditemukannya fakta tersebut, maka teknologi ini terus dikembangkan dan akhirnya ditemukanlah cara untuk memindai DNA. Dalam buku ini diistilahkan pemindaian DNA sebagai sekuensi genomik. Dan patut Anda ketahui, teknologi ini sudah ada dan bisa diakses oleh semua orang. Lalu bayangkan jika setiap pengidap kanker bisa melakukan hal ini. Beberapa cc saja darah pasien dipindai untuk melakukan sekuensi genomik
Lalu beberapa saat kemudian sudah keluar hasilnya. Dan melalui data tersebut sudah diketahui DNA mana yang berpotensi untuk menimbulkan kanker atau penyakit lainnya. Lalu dengan teknologi yang sudah ada saat ini, Anda hanya perlu minum sebutir obat saja untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Tidak perlu lagi harus kemoterapi ataupun metode penyembuhan kanker lainnya. Ya, ini dimungkinkan karena sekuensi genomik memungkinkan diagnosa yang lebih tepat sasaran, sehingga resep obat dapat diputuskan dengan lebih presisi. Selain itu, pengembangan pembuatan obat minum yang lebih pas untuk kanker juga terus berkembang. Ya. Kesemuanya ini dijelaskan dengan sangat gamblang oleh sang penulis dalam buku ini. Ya. Namun, teknologi ini tidaklah menyimpan risiko. Ya. Risiko yang paling meresahkan dan menakutkan banyak ilmuwan genomik adalah tentang kemungkinan membuat kelahiran bayi yang terencana. Dalam arti begini, di masa depan, sepasang suami istri bisa dengan mudah menentukan buah hatinya harusnya sehat bagaimana, ya, memiliki karakter yang bagaimana, bahkan memiliki keahlian apa. Ya, kesemuanya itu menjadi mungkin untuk dilakukan. Dalam buku ini, Alex Ross menanggapi hal tersebut dengan menulis begini. Saya juga mulai berpikir, ya, jika kita tahu kecenderungan dan bakat anak sedari lahir, maka hal ini akan mempengaruhi keputusan tentang cara membesarkan sang anak. Apakah Anda memutuskan tidak akan menempuh perguruan tinggi, ya, sebelum hari pertama sang anak bersekolah? Apakah kecemasan tentang penyakit yang akan datang membuat orang tua tidak membesarkan anak dalam lingkungan sosial yang normal? Menurut Alex Ross, ya, sah-sah saja apa pendapat orang. Ya, namun yang jelas masing-masing orang memiliki norma sendiri bagaimana ia harus bersikap dan bertindak, termasuk bagaimana Anda akan menghadapi teknologi genomik yang diprediksi akan berkembang sangat pesat dan semakin murah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Di balik kengerian tersebut, teknologi menyimpan sebuah pemanfaatan yang lebih bijaksana. Di tahun 2003, ya, sebuah penelitian berbasis genomik berhasil melahirkan kembali spesies punah kambing gunung Bucardo. Kambing jenis ini hanya hidup di Gunung Pyrenees, ya, dan dinyatakan telah punah pada tahun 2000. Namun, sebuah penelitian berusaha untuk menanamkan sejumlah 57 embrio Bucardo yang dikembangkan dari jejak DNA terakhirnya ke 57 kambing biasa. Di antara kesemuanya, hanya satu yang berhasil lahir. Memang harus diakui kambing tersebut hanya mampu bertahan hidup beberapa menit saja. Namun patut diakui bahwa bisa saja Pulau Jurassic Park akan benar-benar bisa terwujud melalui teknologi genomik. Yang ingin saya katakan untuk Anda sebegini. Anda anak muda, ya. Anda generasi milenial. Anda punya gadget, punya handphone. Ayolah, mari kita mengikuti perkembangan dunia. Kita sekarang terbuka, dunia sedang terbuka. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola ini bareng. Sekarang dunia ada di genggaman kita. Tinggal bagaimana kita mengelola barang ini. Jadi saya harapkan untuk Anda semuanya, ayo, lihat jauh ke depan. Tata hari ini supaya Anda bisa minimal survive, bertahan hidup di tengah-tengah persaingan global yang akan kita hadapi 5, 10, sampai 20 tahun yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam waras.